Sesuai dengan fakta sejarah, zaman dahulu terdapat 4 kekuatan: VOC, Inggris, Portugis, dan Mataram. Keempatnya adalah kekuatan besar di Nusantara. Pada periode awal, Kerajaan Mataram dikenal sebagai kerajaan yang memiliki prajurit tangguh dan selalu siap berdiri di depan membentengi negerinya. Siapakah orang di balik kekuatan besar Mataram tersebut? Adalah Pangeran Mangkubumi yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I dan dikenal memiliki pasukan yang sangat disegani. Ia menghimpun sebuah kekuatan militer bernama Laskar Mangkubumi yang memiliki anggota sukarelawan untuk dilatih dan dipersiapkan menjadi prajurit tangguh dengan harapan dapat mewujudkan mimpinya menguasai seluruh wilayah Jawa. Laskar inilah yang nantinya menjadi cikal bakal prajurit dan perwira sebagai inti kekuatan bersenjata Keraton Yogyakarta. Mau jadi prajurit, itu kan betul-betul diseleksi oleh Mangkubumi ya. Jadi betul-betul diseleksi. Jadi seleksi itu mungkin dengan perang betul, jadi pakai senjata yang betul-betul tajam. Jadi kalau dulu memang bebas, siapa-siapa boleh asal pemberani aja. Masalah pinter dan bodoh saya kira enggak, tapi dia istilahnya ampuh gitu katanya, atau duwe katosan atau punya ilmu yang lebih. Untuk menunjukkan kekuatan, di samping memiliki kesatuan prajurit, saat itu keraton juga mendirikan beberapa sarana pertahanan. Seluruh sarana ditujukan untuk memperjelas kekuatan militer yang dimiliki oleh Sultan Hamengkubuwono I. Sekitar tahun 1758 Masehi, Sultan Hamengkubuwono I membangun sebuah istana air yang menakjubkan di sebelah selatan dan barat istana yang diberi nama Taman Sari atau Water Castle. Taman Sari itu dibuat sedemikian rupa sehingga kalau ada musuh datang itu permukaan dari Taman Sari itu semua bisa menjadi air, dan ada lorong-lorong di bawah tanah yang menuju ke luar kota. Dengan demikian kalau ada apa-apa, raja beserta keluarganya serta beberapa orang yang diperlukan harus mengungsi, lewat jalan itu bisa sampai ke luar kota. Jadi pada prinsipnya beliau itu adalah bahwa di dalam bersenang-senang, ya itu, jangan sampai lupa terhadap masalah-masalah kewaspadaan. Hal itu tidak menjadikan Sultan Hamengkubuwono I berpuas diri. Ia kemudian mendirikan benteng pertahanan atau baluwarti yang mengelilingi area Cepuri Kedaton, dilengkapi dengan jagang atau parit di sisi luarnya. Pembangunan pertahanan semacam ini sudah ada sejak zaman Mataram Islam. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, benteng megah telah berdiri dan kemungkinan dikelilingi oleh 12 meriam hasil kesepakatan dengan Belanda. Benteng tersebut memiliki tinggi 3,5 meter dan tebal lebih dari 4 meter dengan panjang 1 kilometer. Di luar tembok dikelilingi jagang dengan luas 4 meter dan kedalaman 3 meter. Di keempat sudut benteng terdapat gardu sebagai tempat pengintai musuh. Rupanya ini juga mengambil tipe bangunan benteng di Eropa, yaitu ada benteng fisik itu dibuat, ya, dan kemudian yang mengelilingi keraton, kemudian dibuat pintu-pintu, ya pintu-pintu yang menghubungkan tadi yang ada dalam keraton dan luar keraton, ya gate ya itu. Nah, lalu di luar tembok benteng itu dibuat selokan atau parit-parit yang dalam, ya. Sebetulnya itu sistem Eropa. Nah, sehingga musuh tidak bisa menjangkau ke temboknya itu karena ada parit yang dalam. Nah, oleh karena itu nanti di pintu-pintu gate-gate yang di sini ada 4 itu dibuat jembatan.
20 Juni 1812, pertahanan keraton dapat ditembus pasukan Inggris. Terjadi penyerbuan besar-besaran yang menyebabkan keraton dirampas habis-habisan. Akibatnya Sultan Hamengkubuwono II diturunkan dari tahta dan diasingkan. Itu memang sangat sangat mengecewakan dan mengerikan sebetulnya. Korbannya cukup banyak. Nah, itu di sini ini ada bentengnya yang dipakai oleh Inggris di sini. Di sebelah sini. Kalau mau melontarkan meriam itu tinggal dekat sekali sebetulnya, ya dekat sekali. Nah, pada waktu itu memang ini arahnya dari utara. Maka Inggris waktu itu yang pertama kali adalah menghancurkan pojok ini, timur utara, sehingga di sini hancur sama sekali. Kemudian pasukan Inggris itu juga lewat Sungai Code itu terus ke utara, ke selatan, lalu belok ke barat lagi, kemudian menyerang dari belakang. Juga di Plengkung Madyasura. Plengkung Madyasura itu ini juga digempur habis-habisan di sini. Karena pasukan Mataram Ngayogyakarta itu banyak bertahan di sini dan di sini banyak sekali korbannya. Dan ini memang jebol pada waktu itu juga. Ya. Dan akhirnya Sri Sultan tertangkap dan dibuang ke Penang pada waktu itu. Prajurit Prawirotomo, salah satu prajurit tempur di masa lalu yang dikenal hebat. Pada masa Sultan Hamengkubuwono I, prajurit ini selalu memenangkan pertempuran sehingga diberi nama Prawirotomo, artinya perwira yang utama. Secara filosofis, Prawirotomo bermakna pasukan yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan, selalu bijak walau dalam suasana perang. Kalau Prawirotomo itu kan ya pasukan tempurnya, tugasnya tempur menjaga keamanan di lingkungan sebelah utara selatan. Ya semua sebetulnya itu semua itu yang pasukan tempur semua, tapi yang untuk diterjunkan dulu istilahnya prajurit-prajurit tertentu. Keterlibatan prajurit Prawirotomo dalam perang melawan penjajah mendapat perhatian dari Sultan. Mereka diberi hadiah sepetak tanah di bagian selatan keraton. Sekitar abad 19, kawasan tersebut telah menjadi perkampungan yang dihuni oleh sekelompok prajurit Keraton Yogyakarta. Yang pada akhirnya kawasan tersebut dinamakan Kampung Prawirotaman. Alkisah dari mulut ke mulut, di kampung itu terdapat terah-terah keturunan prajurit Prawirotomo yang namanya menggunakan prawiro. Bisa dikatakan, mereka berperan besar hingga terbentuknya Kampung Prawirotaman. Kampung prajurit itu terus berkembang hingga sempat dijuluki Kampung Batik di masanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa dari kampung prajurit lalu menjadi kampung batik? Kakek nenek buyut saya itu waktu datang ke Prawirotaman, kemudian menjadi pengusaha di sini, mereka kemudian mengundang kakak-kakaknya, adik-adiknya. Lalu kemudian kalau seperti saya itu dari Terah Suroprawiro, kakek buyut saya namanya Suroprawiro, tapi kakek saya juga namanya Suroprawiro juga. Kemudian ada saudaranya nenek buyut saya, ada yang namanya Mangun Prawiro, itu kemudian ada Terah Mangun Prawiro, kemudian ada lagi yang namanya dari Singo Prawiro juga ada. Itu mereka menjadikan ada beberapa terah di Prawirotaman. Pada umumnya, usaha batik dimulai oleh orang-orang yang pekerjaannya berhubungan erat dengan kesultanan. Jabatan-jabatan mereka waktu itu merupakan status terpandang dalam masyarakat Yogyakarta. Pembuatan batik tulis dahulu dikerjakan oleh istri-istri para abdi dalam, prajurit, dan pegawai kesultanan lainnya sebagai pekerjaan sambilan. Lama-kelamaan pekerjaan membatik ini berubah menjadi mata pencaharian pokok bagi mereka.
Awal abad ke-20, sekitar tahun 1920-an, industri batik di Jawa mengalami masa kejayaannya. Selain batik tulis yang terus berkembang, ditemukan teknik cap sebagai teknik baru pada proses pembuatan batik. Prawiro Taman adalah salah satu daerah yang kemudian terkenal akan batik capnya. Munculnya pewarna kimia yang diimpor dari Inggris serta Jerman membuat biaya produksi batik menurun. Hal ini mempersingkat waktu pembuatan dan batik mulai dapat diproduksi secara massal. Permintaan akan batik pun semakin meningkat. Untuk memenuhinya, Juragan Batik mempekerjakan banyak perajin atau buruh dari penduduk pedesaan sekitarnya. Salah satu batik yang berkembang di Prawiro Taman adalah batik yang dikenal dengan nama batik sodagaran. Batik sodagaran itu tercipta sebetulnya karena sebetulnya para saudagar itu kan mampu membeli batik yang bagus. Akan tetapi itu tadi, di keraton ada batik larangan. Nah, supaya dia bisa pakai batik-batik yang bermotif bagus tapi tidak dilarang. Lalu dia memberi variasi pada batik larangan itu, dan batiknya itu disebut batik sodagaran. Cirinya yaitu warna selain biru, coklat, dan hitam, putih. Selain itu, jadi ada tambahan variasi warna lain. Kemudian yang kedua, itu dia ada selendang. Ya, biasanya kalau batik keraton itu tidak pernah pakai, putri-putri keraton itu nggak pernah pakai selendang. Tapi para saudagar itu pakai selendang. Pada waktu itu, setiap orang yang pertama kali mengunjungi Yogyakarta akan sangat tertarik. Bagaimana di kota pada pagi hari dan di jalan-jalan menuju desa di sore hari penuh dengan perempuan bersepeda dengan membawa kain batik setengah jadi. Karena berbagai alasan, mereka tak bisa meninggalkan kampung halamannya, namun dengan senang hati ingin memperoleh penghasilan tambahan. Pagi harinya, mereka mengantar kain batik yang sudah dikerjakan. Dan sore harinya kembali dengan membawa kain-kain yang akan mereka kerjakan. Desember 1948, Yogyakarta diserang dalam peristiwa agresi militer kedua oleh Belanda yang membonceng sekutu. Hingga kota ini sempat diduduki penjajah. Pada masa perjuangan ini, di kampung Prawiro Taman, banyak warga yang ikut berjuang dengan membentuk laskar yang dikenal bernama Hantu Maut. Laskar yang ditakuti Belanda karena taktik gerilyanya. Pasukan Hantu Maut itu setelah kita ronda kampung, jaga kampung, karena pada waktu itu rampok itu banyak sekali. Lalu pemuda Prawiro Taman pada keluar dipimpin oleh Pak Tulus itu mengadakan ronda. Tapi setelah itu banyak sekali yang ikut ronda dari Karangkajen, Pujokusuman, lalu timbul menjadi Laskar Hantu Maut. Dengan berbekal pengalaman, beberapa anggota yang dulunya adalah mantan anggota kepolisian dan PETA dirasa cukup untuk membentuk Laskar Hantu Maut, yang berarti pasukan perlawanan sebagai hantu yang akan memberi dan menyebarkan maut bagi tentara pendudukan Belanda. Hantu itu momok, maut itu pati. Kita sering itu nunggu ada Belanda mau jaga jembatan di Tungkak. Itu kita tunggu lalu kita tembaki dari selatan itu. Akhirnya habis nembaki, entah itu ada yang kena atau tidak tahu, kita terus lari ke selatan. Karena dekat sekali sama markas besarnya Belanda. Peran Hantu Maut tak hanya di situ. Di saat yang sama, yakni ketika agresi militer Belanda kedua, Jenderal Sudirman beserta kelompoknya memulai perjalanan gerilyanya selama 8 bulan. Laskar Hantu Maut pun terlibat membantu mengamankan jalan yang digunakan Jenderal Sudirman bergerilya di daerah sekitar kawasan Prawiro Taman. Pokoknya kita hanya dengar bahwa Pak
Jenderal Sudirman mau lewat situ lalu kita siap mengamankan jalan bila mana ada apa-apa gitu. Jadi tidak ada perintah dari atas, dari rombongannya Pak Dirman, tidak, tapi inisiatifnya sendiri dari Pak Tulus itu. Sekarang siap jaga. 1 Maret 1949 terjadi serangan secara besar-besaran untuk merebut kembali Yogyakarta dari tangan penjajah. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti perjuangan panjang Indonesia hingga akhirnya berhasil merebut kedaulatannya kembali. Sejak itu, pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem perekonomian yang mengarah pada pembangunan perekonomian masyarakat. Batik di Prawiro Taman yang mengalami kejayaan di tahun 1920-an sempat mengalami keterpurukan karena semua urusan impor dan distribusi bahan baku batik, khususnya kain mori, dimonopoli oleh Belanda. Pada tahun 1950-an, industri batik kembali hidup dengan adanya kebijakan-kebijakan program benteng yang melindungi pengusaha pribumi. Pemerintah juga melakukan subsidi pembelian kain batik melalui koperasi-koperasi yang banyak tumbuh dan berkembang. Prawiro Taman kembali berkembang sebagai salah satu sentra industri batik. Kejayaan batik di Prawiro Taman itu mencapai puncaknya kira-kira tahun 1960-an. Itu waktu itu sedang jaya-jayanya, kemudian pertengahan tahun 60-an itu tahun 63 itu masuk lagi industri tenun. Lurik tenun. Setelah itu mulai turun lagi, mulai merosot lagi. Karena pada awal tahun 70-an itu sudah orang-orang di desa yang menggunakan hasil kerajinan batik dari Kampung Prawiro Taman, itu mereka kaum wanitanya sudah tidak mau lagi menggunakan kain. Mereka pakai rok. Kemudian setelah itu ada lagi industri batik printing yang tekstil motif batik. Itu harganya juga lebih murah, bentuknya lebih bagus, modelnya juga desainnya lebih bagus. Itu menjadi pesaing berat buat industri batik sendiri. Akhirnya pada tahun 70-an itu susut semua batik. Hingga kemudian salah satu rumah penduduk yang nantinya bernama Wisma Indah menjadi tempat tinggal Sirkus India selama 1 bulan. Hal ini memicu warga di Prawiro Taman mulai menyewakan rumah mereka menjadi penginapan atau guest house. Pada tahun 1970 itu salah satu rumahnya dari famili kami itu digunakan untuk tidur Sirkus India. Jadi krunya sirkus yang tidur di situ, kemudian sebagian hewannya kan di alun-alun begitu. Nah, itu pada waktu itu dikontrak selama 1 bulan. Kemudian pada tahun 72 atau 73 itu ada salah satu rumah yang kemudian dipakai menjadi guest house. Setelah itu kemudian berturut-turut menjadi satu demi satu lalu dibuka menjadi guest house. Mungkin sekarang sudah ada sekitar 50 di daerah Prawiro Taman dan sekitarnya. Nah, biasanya ada kayak gitu karena merasa sebagai tadi masyarakat yang komunal itu tidak ada diversifikasi sebagai upaya untuk bertahan hidup. Ya sama saja kalau toh nanti tidak berhasil ya sama-sama gitu. Bareng-bareng gitu. Kalau sukses ya bareng-bareng gitu. Maka usahanya pun sama gitu. Tidak ingin salah satu itu memiliki perbedaan.